Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra as-siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر الحاضرين والحاضرات أعزني الله وإياكم. Jamaah salat Isya dan juga salat tarawih Masjid Darul Ilmi, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Gak terasa malam ini kita telah memasuki malam keberapa Bapak Ibu? Malam ke-19 di bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan Ramadan kita harus cermat berhitung. Bukan karena urusan kapan bagi THR, bukan. Tapi berkaitan dengan bagaimana kita mengatur ritme agar pada saat puncak Ramadan kita benar-benar fight, Pak. Kita benar-benar maksimal, karena sesungguhnya puncak Ramadan itu ada di akhir, bukan di awal. Makanya sangat menyedihkan ketika semangat ibadah kita itu semakin surut ketika Ramadan harinya semakin bertambah. Semakin kita mendekati puncak Ramadan, yaitu fil ashril awakhir min Ramadan, yaitu di 10 hari terakhirnya. Tapi justru kita dapati banyak masjid dan banyak musalla semakin mengalami kemajuan pesat. Benar gak Pak? Pesat gak majunya? Kemajuannya pesat? Apanya yang maju? Safnya maju. Itu yang terjadi. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ibu-ibu yang ada di atas. Puncak Ramadan itu ada di akhir. Kenapa dikatakan puncak Ramadan itu ada di akhir? Ya, lebih khusus fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhirnya, karena disitulah terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala firmankan, Lailatul Qadar itu adalah malam yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allahu Akbar. Ini malam yang dahsyat, malam yang sangat diimpikan oleh semua orang-orang yang beriman. Dan semua kita punya peluang yang sama untuk mendapatkannya. Allahu Akbar. Dan ini adalah fasilitas khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita, Pak. Allah enggak berikan fasilitas malam ini kepada umat lain. Kenapa begitu? Karena memang sebagaimana kita ketahui, Nabi sudah memberikan bocoran. Kita umat Nabi Muhammad, kita umat beliau, ya, itu umurnya nggak panjang. Berapa lama durasi yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup di dunia? Nabi katakan, a'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku itu rentang antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang bisa melampaui usia di atas 70 tahun. Bahkan yang kurang dari 60 banyak. Ya Allah. Sedangkan umat terdahulu usia mereka tuh bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Sebagaimana penjelasan dari para mufassirin, tatkala masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Beliau berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Berarti sangat mungkin umat Nabi Nuh alaihissalam itu bisa mencapai usia di atas 1000 tahun. Allahu Akbar. Terus bagaimana kita bisa mengimbangi umat-umat lain, umat-umat terdahulu yang umurnya jauh lebih panjang dibandingkan kita, yang secara otomatis mereka punya peluang lebih besar, lebih banyak untuk mengumpulkan amal saleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disediakan fasilitas Lailatul Qadar, yang kalau kita beribadah bertepatan di malam tersebut, maka nilai ibadah kita dinilai oleh Allah seperti kita mengerjakan selama 1000 bulan atau bahkan lebih. Karena kalimatnya khairum, lebih baik. Yang dimana kalau 1000 bulan ini kita jadikan bentuk tahun, berapa tahun Pak? 83. Ada di sini yang usianya 83?
Nggak ada kayaknya. Ini kayaknya usianya 30 tahun jalan semua. Jalan-jalan atau gimana. Ya. 83 tahun jemaah. Kalau bertepatan saat kita ibadah di malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Yuk kita ilmui kapan malam itu terjadi. Ternyata malam ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya memberikan bocoran secara umum. Walaupun ada juga nanti bocoran yang sifatnya lebih khusus. Nabi katakan taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah, burulah malam Lailatul Qadar tersebut, malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dibandingkan 1000 bulan atau 83 tahun. Di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ya. Lebih khusus lagi Nabi katakan fi lailatul witr, di malam-malam ganjilnya. Ya. Berarti kalau di 10 hari terakhir malam 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yang namanya Ubay ibn Ka'ab sangat yakin Pak, Ibu, bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 27 Ramadan. Sampai-sampai beliau bersumpah, wallahi demi Allah, aku sangat yakin Lailatul Qadar itu terjadi di malam ke-27. Bagaimana kita mengkompromikan, menghimpun banyaknya riwayat yang menjelaskan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Nabi satu kesempatan mengatakan di 10 hari terakhir. Di kesempatan yang lain beliau katakan di malam-malam ganjilnya, di 10 hari terakhir. Ubay bin Ka'ab lebih fokus kepada malam 27. Para ulama katakan, dan ana lebih condong mengikuti pandangan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwasanya mereka katakan sebenarnya Lailatul Qadar itu sangat mungkin terjadi juga di malam-malam genapnya. Di malam 10 hari terakhir, di genapnya itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena tadi di awal Nabi menyampaikan carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Berarti kalau di 10 malam terakhir tercakup gak? Termasuk gak malam genapnya? Iya. Adapun kenapa Nabi kemudian menyebutkan di malam-malam ganjilnya, ya, ini menunjukkan ihtimalat, kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar atau lebih seringnya terjadi Lailatul Qadar di setiap tahun itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan lebih khusus lagi di malam ke-27. Tapi bukan berarti malam genap tidak ada peluang itu terjadi Lailatul Qadar. Oleh karenanya Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan. Intinya kalau udah masuk 10 hari terakhir, kita lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi momen 10 hari terakhir agar kita dapat Lailatul Qadar? Ya. Yang pertama, jangan tinggalkan salat tarawih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa seseorang yang di malam Lailatul Qadar dia melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih bersama imam, atau dia nggak sempat salat bersama imam, dia sendirian juga boleh. Yang penting tetap salat tarawih. Ya. Dengan penuh iman dan ihtisab. Iman artinya dia kerjakan tarawih tersebut atas dasar keikhlasan. Dia pengen merasakan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin merasakan kedekatan dengan Allah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah ihtisab. Nah ini Pak, yang penting nih. Syarat kedua ini yang kadangkala agak sulit kita terapkan. Ihtisab ini maknanya yang pertama berharap Allah berikan limpahan pahala yang besar. Karena memang di satu kesempatan Nabi bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat di malam hari di bulan suci Ramadan bersama imam sampai imam menyelesaikan salatnya. Di sini totalnya dengan witir berapa? 11 rakaat ya. Kita ikut bersama imam nih. Nanti imam bawakan atau pimpin kita salat tarawih 11 rakaat. Kita ikut bersama imam sampai selesai 11. Di satu waktu kita salat di masjid lain. Ternyata di masjid tersebut 23. Kita juga ikut 23 rakaat. Semuanya itu dilakukan oleh Nabi Pak. Jadi jangan sampai ini perbedaan jumlah rakaat menjadikan kita terpecah belah. Ketemu di jalan nggak mau salam, 23 tuh beda sama kita, nggak mau salam Pak. Padahal Nabi katakan hak muslim terhadap muslim lainnya, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau anda bertemu dengan saudara sama muslim maka berikan salam.
Tapi karena masalah perbedaan jumlah rakaat nggak mau salam tuh. Di mana hak-hak persaudaraan kita tunaikan? Padahal keduanya dilakukan oleh Nabi. Yang 11 mengikuti riwayat Ibunda Aisyah. Yang 23 mengikuti riwayat salah satu istri beliau yang lain yang bernama Hafsah binti Umar ibn Al-Khattab. Dua-duanya istri Nabi. Dua-duanya orang yang paling faham tentang tata cara sholatnya Nabi. Masya Allah. Bahkan ada juga riwayat lain 13 rakaat Pak. Itu riwayat Abdullah bin Abbas. Tapi kayaknya bakal heboh ya. 11, 23 aja sering heboh, apalagi dibikin 13. Oh, ini aliran mana lagi nih gitu ya. Padahal Pak, Masya Allah, itu juga sahih hadisnya. Bahkan kami baru pulang umrah bawa jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, malam pertama sampai malam ke-20 itu 13 rakaat Pak. Pelaksanaannya ba'dal isya. Nanti di malam ke-21 sampai malam terakhir Ramadan ba'dal isya 20 rakaat. Nanti disambung ya tengah malam jam setengah 2 13 rakaat. Berarti total berapa? 33. Ya Allah, 33 juga dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting syaratnya ikuti bersama imam. Imam selesai, kita selesai. Karena di sini banyak fenomena. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi kecuali jika memang ada di antara kita yang memang memiliki urusan penting. Akhirnya kita menyelesaikan lebih dulu. Kadangkala kita dapati di satu masjid atau musalla, imam belum selesai, baru 8 rakaat, udah banyak yang cabut tuh. Udah banyak yang pulang. Terjadi gak fenomena seperti itu? Pertanyaannya, sah gak Ustadz kalau begitu salatnya? Sah, tapi dia merugi. Kenapa rugi? Nabi katakan, kalau yang ikut salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, berapapun jumlah rakaatnya, apa kata Nabi? Kutibalahu qiyamul lailah. Allah catatkan bagi dirinya seperti dia mengerjakan salat semalam penuh. Allahu Akbar. Ada di antara kita yang mampu untuk sholat semalam penuh? Kayaknya enggak ya. Ustaz, ini durasinya berapa lama? 11 rakaat biasanya. Berapa lama? Setengah jam ada? Ya 20 sampai setengah jam ya. Tuh. Yang penting ikut bersama imam. Imam selesai 11. Durasinya enggak sampai setengah jam. Setengah jam maksimal tuh. Dicatat seperti kita mengerjakan sholat semalam penuh. Kalau itu terjadi di malam Lailatul Qadar, dahsyat. Makanya 10 hari terakhir jangan pernah luput. Jangan ada yang luput. Jangan sampai kita nggak mengerjakan sholat tarawih. Ya, tujuannya apa? Agar saat di malam tersebut 10 hari terakhir, salah satunya pasti ada Lailatul Qadar, bertepatan kita mengerjakan tarawih bersama imam, maka nilai ibadah kita tersebut dinilai oleh Allah seperti kita mengerjakan selama 83 tahun lamanya. Allahu Akbar. Ini dahsyat. Ya, apalagi durasinya cuma setengah jam, ganjarannya semalam penuh. Insya Allah di Indonesia sih nggak bakal panjang-panjang Pak. Ya, kami dapati ketika diundang ke sana kemari, rata-rata emang setengah jam, paling lama itu 1 jam dengan kultumnya. Ya, rata-rata setengah jam sampai 45 menit. Karena memang di Indonesia kalau udah lebih dari durasi yang biasa dikerjakan, ya, itu biasanya para makmumnya radang tenggorokan dadakan Pak. Suka bikin dehem-dehem buatan gitu ya. Seakan-akan ngasih kode ke imam, lama bener nih. Jangan Pak. Tadi syaratnya apa Pak? Ini penutup, ini sebagai penutup Pak. Biar kualitas sholat tarawih kita nih bernilai sholat semalam suntuk, dan kemudian dinilai pula saat bertepatan dengan Lailatul Qadar, nilai ibadah kita tersebut, nilai tarawih kita seperti kita mengerjakan semalam penuh. Syaratnya 2, yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Ana akan elaborasi tentang makna ihtisab. Ihtisab selain berharap dapat pahala yang dinilai seperti kita mengerjakan semalam suntuk, yang kedua makna ihtisab, seseorang dikatakan ihtisab di dalam beribadah ketika saat dia ibadah, di antaranya kita mengerjakan tarawih, kita lakukan dengan penuh sukacita, al-farah, bahagia. Bagaimana kita bisa ngukur kita bahagia atau enggak, kita ihtisab atau enggak? Hati kita Pak, respon hati kita. Ya, nanti imam mulai sholat, setelah Fatihah selesai, imam baca surah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Ali Imran 200 ayat. Nah, inilah yang menentukan ihtisab enggaknya kita nih, bahagia enggaknya kita dengan ibadah yang kita kerjakan. Sholat malam kita kerjakan bersama imam, tergantung respon hati Pak. Kalau tiba-tiba ternyata kita tahu imam baca Ali Imran yang terdiri dari 200 ayat,
Kemudian respon hati kita, waduh, salah masjid aneh. Ya Allah. Salah masjid aneh. Ini enggak ihtisab nih. Atau besok-besok gue enggak sholat di Darul Ilmi lagi. Kapok. Nah, itu kalau seperti itu hati kita, berarti kita enggak ihtisab. Kenapa? Sholat jadi beban buat kita, Pak. Padahal ya, di Indonesia, andai pun tuh imam baca Ali Imran atau baca Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yakin Pak, entar ayat kelima wa ulaika humul muflihun, ruku gak? Ruku. Di Indonesia tuh andai pun baca Al-Baqarah nggak akan sampai tuntas, Pak. Jadi nikmati setiap ibadah yang kita kerjakan dengan penuh sukacita agar kita bisa memenuhi syarat. Ibadah salat tarawih yang kita kerjakan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Ketika itu terjadi di Lailatul Qadar, maka insya Allah kita mendapatkan karunia ya pengampunan dosa dan juga nilai ibadah yang dinilai oleh Allah seperti kita mengerjakan selama 1000 bulan atau 83 tahun lamanya. Ini bisa Anda sampaikan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.